Hands nice and easy. There you go. Only one is gonna get deceased. That's what everyone keeps telling me. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Fast Charlie. Bercerita tentang seorang kakek yang dianggap sepuh dan tidak berdaya. Namun siapa sangka dia adalah bos mafia yang sudah berkuasa selama hampir 40 tahun. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan marinir bernama Charlie. Diketahui sekarang Charlie berprofesi sebagai pembunuh bayaran sekaligus tangan kanan bos mafia. Setelah selesai ngopi, Charlie diminta oleh bosnya untuk mendatangi partner baru yang sama sekali belum pernah Charlie kenal. Setibanya di sana, Charlie sedikit kesal karena partner barunya itu seharusnya sudah standby menunggu Charlie. Beberapa menit kemudian, akhirnya partner barunya Charlie datang dan diberitahu kalau ia bernama Blade. Blade sangat ahli membunuh menggunakan pisau, namun kali ini ia terlihat membawa sebungkus donat untuk diberikan kepada target. Sesampainya di dekat kediaman target, Blade meminta Charlie untuk tetap di mobil dan ialah yang akan menjalankan aksinya sendiri. Charlie yang ingin tahu kemampuan Blade, ia pun akhirnya menuruti permintaannya. Diberitahu kalau target mereka sekarang adalah seorang mantan mafia bernama Rollo. Kemudian Blade menghampiri kediaman Rollo lalu memberikan sebungkus donat yang tadi ia bawa. Setelah kembali ke mobil, Charlie bertanya kepada Blade kenapa Blade tidak menghabisi Rollo menggunakan pisau sesuai kemampuannya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam rumah Rollo. What'd you do? Poison him? Ternyata Blade sudah menaruh peledak di dalam kue donat hingga kue donat tersebut membuat Rollo langsung koit di tempat. Ketika jasadnya diperiksa, Charlie tampak kesal karena akibat dari ledakan tersebut kepala Rollo buntung dan tentu tidak akan bisa diidentifikasi oleh klien mereka. Kemudian Charlie menghubungi temannya yang bernama Samsul untuk memberitahu kalau Blade telah menghancurkan kepala Rollo hingga Rollo tidak bisa diidentifikasi. Mendengar hal tersebut, Samsul menyuruh Charlie untuk mendatangi mantan istri Rollo karena dia mungkin bisa membantu. Diketahui kalau Samsul ini adalah orang yang merekomendasikan Blade untuk bekerja sama dengan Charlie, padahal Charlie lebih suka kerja sendiri. Setelah itu, Charlie dan Blade mendatangi mantan istri Rollo yang bernama Susan. Di sini Charlie langsung mengatakan kalau Rollo sudah koit, bahkan kepalanya sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut, Susan tampak biasa saja karena ternyata Susan juga begitu benci dengan Rollo. Kemudian Charlie menawarkan Susan uang $5.000 apabila Susan mau ikut dengannya menemui seorang klien bernama Begar. Diberitahu Begar adalah orang yang akan membayar Charlie atas pekerjaannya menghabisi Rollo dan Begar juga merupakan mantan bosnya Rollo. Sementara Susan diajak yaitu untuk mengidentifikasi jasad Rollo yang sekarang tidak mempunyai kepala. Di sini Susan mengatakan kalau ia dan Rollo mempunyai tato yang sama di bawah punggung dan kebetulan Begar juga tahu mengenai tato tersebut. Setelah mereka mengecek tato itu tiba-tiba, ternyata Blade lebih memilih mengkhianati Charlie agar ia bisa diangkat menjadi anak buah Begar. Namun ketika Blade hendak meninggalkan tempat tersebut, Blade malah tak sengaja menembak dirinya sendiri sampai koit.
Keadaan menjadi tambah kacau karena jasad Rollo sekarang malah terbakar. Hingga pada akhirnya Charlie memutar otak dan akan menjadikan jasad Blade seolah-olah jasad Rollo. Lalu Charlie menyuruh Susan untuk membuatkan tato di bawah punggung Blade agar sama seperti Rollo. Fine, but I'm not cutting his head off. Kinda. Singkat cerita, setelah semua rencana itu selesai, Charlie pun pergi keluar kota untuk menemui Begar, yaitu orang yang akan membayar Charlie. Namun sebelum ke sana, Charlie menyempatkan diri untuk menemui bosnya terlebih dahulu. Ini dia bos Charlie sekaligus sahabat dekat Charlie yang bernama Stan. Terlihat Stan yang sudah tua namun ia sudah berkuasa di wilayah tersebut selama hampir 47 tahun. I think personally that you should open a restaurant. That's why I use lemon. Walaupun keadaan Stan sudah sangat memprihatinkan, tapi Charlie akan selalu setia kepada Stan sebagai tangan kanannya. Bahkan Charlie ini selalu menyajikan makan siang untuk Stan serta menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan Stan. Good for your heart. Singkat waktu, Charlie kembali melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Begar. Setibanya di sana terlihat anak buah Begar yang pada sangar, tapi Charlie hanya menganggap mereka sebagai badut. Setelah Begar memeriksa tato di bawah punggung, ia pun akhirnya percaya kalau jasad tersebut adalah Rollo, mantan anak buahnya. Sambil memberikan imbalan untuk Charlie, Begar meminta agar dirinya bisa dipertemukan dengan Stan, yaitu bosnya Charlie. Sebab Begar mempunyai beberapa bisnis yang mungkin menguntungkan bagi keduanya. Setelah bertemu dengan Begar, Charlie kembali menemui Susan untuk memberikan uang $5.000 sesuai dengan apa yang sebelumnya ia janjikan. Diberitahu Susan adalah seorang seniman taksir demi atau orang yang suka mengolah hewan mati untuk diawetkan. Tertarik dengan itu, Charlie sampai mengajak Susan untuk makan bersama agar mereka berdua bisa saling lebih mengenal. Don't see that often. From a woman. You dealt with the situation straight up. What's in this? Malafatti? Love everything Italian. Beberapa hari kemudian, Stan atasan Charlie berulang tahun dan terlihat semua anak buah Stan termasuk Charlie ikut merayakannya. Sudah hampir 47 tahun mereka bekerja untuk Stan karena ternyata Stan adalah seorang bos mafia yang baik. Sementara yang berkepala pelontos adalah orang yang mengelola bisnis Stan dalam bidang perjudian. Lalu pria yang cukup muda ini adalah orang yang mengelola sisa bisnis Stan. Orang ini bernama Samsul, yaitu anak buah Stan yang mengelola bisnis klub hiburan. Sementara yang terakhir yaitu Charlie. Charlie merupakan tangan kanan Stan sekaligus merangkap menjadi pembunuh bayaran sebagai pekerjaan sampingannya. Setelah selesai berpesta, Stan mengatakan kepada Charlie kalau dirinya sudah sangat ingin pensiun. Mendengar hal itu, Charlie meminta Stan untuk menunggu selama 2 bulan karena 2 bulan lagi Charlie juga akan pensiun. Di sini Charlie berjanji kalau setelah mereka pensiun, Charlie akan membawa Stan ke negara Italia karena kebetulan mereka sama-sama ingin menghabiskan masa pensiun di negara tersebut. Di tengah perbincangan, Charlie mengatakan kepada Stan kalau kemarin Begar sempat memintanya untuk mengatur pertemuan antara Stan dengan Begar. Namun di sini Stan menolak karena ia tahu betul Begar adalah orang yang licik, bahkan Stan juga yakin kalau Begar hanya sedang mengincar wilayah kekuasaan mereka. We'll also run some ideas by. Stay away from that bum. Okay. Keesokan paginya ketika Charlie membersihkan mobil, terlihat 2 anak buah Begar yang diam-diam menyusup ke area rumah Charlie dengan niat menghabisi Charlie. Hingga ketika mereka mendekat tiba-tiba, Charlie yang seorang profesional tentu tidak akan semudah itu dihabisi oleh mereka. Kemudian Charlie bergegas mendatangi kasino karena kebetulan rekan-rekannya ada di sana. Charlie juga mencoba menghubungi Samsul untuk mengingatkan kalau kelompok Begar sekarang sedang melakukan penyerangan. Namun sayang Samsul malah tidak mau mengangkat telepon Charlie.
Di tengah perjalanan, Charlie melihat beberapa anak buah begar yang baru saja keluar dari dalam kasino. Lalu saat Charlie memeriksanya ke dalam, ternyata semua rekan-rekan Charlie sudah dihabisi oleh kelompok begar. Melihat hal tersebut, Charlie pun segera pergi ke rumah Stan karena ia takut Stan juga akan menjadi korban. Namun setibanya di sana, ternyata Stan sudah dihabisi oleh kelompok begar. Di sini Charlie hanya bisa termenung karena semua rekan-rekannya telah tewas termasuk bosnya sendiri yaitu Stan. Don't let the foes of fire. Keesokan harinya, Charlie menemui seorang ketua agensi tertinggi bernama Salu. Diketahui Salu adalah orang yang menaungi para pembunuh bayaran serta orang-orang kriminal di seluruh Amerika. Di sini Charlie mengadukan kelompok begar yang telah melanggar aturan agensi dengan membunuh bosnya yaitu Stan. Namun sayangnya Salu tidak mau membantu Charlie sebab begar selama ini telah memajukan bisnis agensinya. Salu juga mengatakan kalau Stan memang sudah terlalu tua sehingga pantas untuk digantikan dengan yang muda. Kemudian Salu menyuruh Charlie untuk pergi sejauh mungkin karena begar pasti akan mengincar Charlie. Tapi di sini Charlie menolak karena bagaimanapun ia harus membalaskan dendamnya. Sebelum pergi, Charlie bertanya kepada Salu di mana begar sekarang. Salu menjawab kenapa Charlie tidak bertanya kepada rekan Charlie yang masih hidup dan rekannya tersebut sekarang telah bekerja untuk begar. Seketika Charlie teringat kalau hanya ada satu rekannya yang masih hidup yaitu Samsul, yang artinya Samsul adalah seorang pengkhianat. Detik itu juga Charlie mendatangi rumah Samsul, namun di sini ia hanya bertemu dengan istrinya. Istri Samsul memberitahu kalau Samsul sekarang berada di sebuah klub hiburan. Mengetahui hal tersebut, Charlie langsung pergi ke sana dan ia masuk melalui jalan belakang. Di sini Charlie bertemu dengan penjaga pintu yang kebetulan dulu pernah diselamatkan oleh Charlie. Charlie pun memberikan uang kepada si penjaga pintu agar dirinya diizinkan masuk. Pada akhirnya Charlie masuk ke dalam hingga ia bertemu dengan Samsul, lalu inilah yang dilakukan Charlie. Charlie bertanya kepada Samsul kenapa Samsul tega mengkhianati Stan. Samsul mengatakan kalau Stan sudah terlalu tua dan ia ingin bergabung dengan yang lebih muda. That's what everyone keeps telling me. Kemudian Charlie juga tidak lupa menghabisi beberapa anak buah begar yang saat itu ada di dalam klub hiburan. Sayangnya di suatu kesempatan Charlie malah terpojok oleh salah satu anak buah begar, tapi untungnya Charlie diselamatkan oleh si penjaga pintu. Singkat cerita, Charlie terlihat sedang mengintai salah satu tangan kanan begar. Hingga si tangan kanan begar pergi ke rumah Rollo untuk mencari sesuatu. Kita tahu Rollo adalah orang yang Charlie habisi bersama dengan Blade. Ketika si tangan kanan masuk ke dalam rumah Rollo, Charlie juga ikut masuk ke sana. Sampai di suatu kesempatan, Charlie berhasil menghabisi si tangan kanan. Ketika Charlie mengecek ponsel si tangan kanan, akhirnya terungkap kalau begar sedang mencari sebuah kaset yang berisi kejahatan begar. Selama ini kaset tersebut disembunyikan oleh Rollo dan karena alasan itulah Rollo dihabisi. Charlie yang baru mengetahui hal tersebut, ia pun bergegas ke rumah Susan karena ia yakin Susan juga akan didatangi oleh kelompok begar. Di waktu yang sama ternyata benar kalau saat ini Susan sedang didatangi oleh dua anak buah begar. Di sini Susan dipaksa untuk memberitahu mengenai di mana Rollo menyembunyikan kaset tersebut. Susan menjawab tidak tahu karena ia dan Rollo juga sudah lama bercerai. Mereka yang tidak percaya berniat akan mengobrak-abrik rumah Susan, bahkan salah satu dari mereka juga ingin menganu-anu Susan. Untungnya Susan yang mempunyai sedikit kebrutalan berhasil menghabisi dua anak buah begar tersebut. Tak lama kemudian Charlie datang ke sana dan langsung menceritakan tentang apa yang telah terjadi.
Pada akhirnya, Charlie dan Susan sepakat untuk saling membantu dan mereka akan mencari kaset tersebut sebelum ditemukan oleh kelompok begar. Hal yang pertama mereka lakukan yaitu mendatangi salah satu rumah yang pernah dihuni oleh Rollo dan Susan. Namun setibanya di rumah tersebut, ternyata rumah itu sudah diobrak-abrik oleh anak buah begar. Di sini mereka berdua mencoba mencari petunjuk mengenai di mana Rollo menyembunyikan kasetnya. Setelah cukup lama mencari, Charlie hanya menemukan petunjuk kalau di bulan kemarin Rollo pernah menginap lama di sebuah hotel. Singkat cerita, Charlie mendatangi hotel itu seorang diri. Bahkan ia juga menyewa petugas hotel untuk ikut mencari kaset tersebut. Setelah lama mencari, ternyata mereka tidak menemukan kasetnya. Lalu ketika Charlie akan meninggalkan hotel, ia malah tak sengaja berpapasan dengan tangan kanan begar yang berkepala pelontos. Mereka berdua saling baku hantam dan baku tembak hingga Charlie memutuskan untuk kabur. Setelah itu, Charlie kembali menemui Susan di rumah persembunyian dan terlihat mereka berdua yang sekarang semakin dekat. Di sini, Susan memberi saran agar Charlie menghentikan semua ini dan lebih baik Charlie kabur saja ke luar negeri. Susan hanya tidak mau kalau Charlie akan bernasib sama dengan Rollo. Mendengar hal itu, Charlie menjawab kalau ia tidak akan berhenti sebelum membalaskan dendamnya kepada begar. What's the sense of facing the wall if you're gonna shoot me in the back? Turn around and face the wall. Keesokan harinya, terlihat Charlie yang akan mengantar Susan ke stasiun bis karena Charlie merasa Susan sudah terlalu banyak membantu dirinya. Sebelum berpisah, Charlie juga memberi imbalan uang untuk Susan, namun Susan menolak uang tersebut. Di sini, Susan hanya meminta Charlie untuk berjanji kalau Charlie akan tetap selamat dan mereka harus kembali bertemu. Di tengah obrolan itu, akhirnya terungkap kalau mereka berdua ternyata sudah saling mencintai. Tak lama kemudian, Susan tiba-tiba teringat kalau Rollo pernah dipercaya oleh begar mengelola sebuah bar tua di ujung kota. Susan yakin kalau Rollo pasti menyimpan kaset tersebut di sana. Yeah, it's just a couple blocks that way. Singkat cerita, Susan tidak jadi pergi dan ia masuk ke dalam bar tua tersebut dengan pura-pura mencari Rollo. Petugas bar yang ada di sana mencoba memberitahu Susan kalau Rollo sudah tewas, tapi Susan nyelonong masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat, Susan membuka lukisan mobil Mustang karena Rollo memang selalu menyimpan barang rahasia di dalam lukisan. Pada akhirnya, Susan menemukan kaset tersebut dan bergegas keluar. Namun ketika akan pergi, petugas bar yang bekerja untuk begar tentu langsung menghentikan Susan. Beruntung Charlie datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Susan. Susan segera menitipkan kaset itu kepada Charlie, tapi tak lama kemudian, Only one is gonna get deceased. ternyata tangan kanan begar sudah ada di sana dan kini Charlie tidak bisa lagi berkutik. Kemudian si tangan kanan membawa Charlie pergi untuk menghadap begar. Di tengah perjalanan, Charlie memperhatikan si tangan kanan yang dari tadi terus saja minum. Sampai di suatu kesempatan inilah yang dilakukan Charlie. Setelah itu, Charlie pergi dari sana dan ia tidak lupa mengambil kembali kasetnya. Kemudian Charlie kabur menggunakan sebuah mobil milik pengendara lain. Di tengah perjalanan, Charlie dihubungi oleh begar menggunakan ponsel Susan. Di sini, begar meminta Charlie untuk menemuinya di markas dalam waktu 2 jam serta membawakan kembali kasetnya. Apabila Charlie sampai tidak datang, maka begar tidak akan segan-segan menghabisi Susan. Singkat cerita, Charlie akhirnya tiba di markas begar walaupun dirinya sedikit telat. Di sini, begar menyuruh Charlie untuk melepaskan pakaiannya karena begar takut kalau Charlie membawa senjata. Kemudian begar meminta Charlie menyerahkan kasetnya karena kalau tidak ia akan menghabisi Susan sekarang juga. Sebelum itu Charlie mengatakan kepada Susan kalau dirinya mencintai Susan saat pandangan pertama. Charlie juga mengatakan kalau ia sangat menyukai sepatu Susan.
Ketika Susan menengok ke arah sepatunya, tiba-tiba ternyata yang menghabisi Begar adalah seorang sniper yang bekerja untuk Salu. Diketahui sebelum Charlie datang ke sini, ia sudah memberikan kaset tersebut kepada Salu. Di dalam rekaman kasetnya ternyata memperlihatkan Begar yang sedang mengadu kepada FBI mengenai semua kejahatan Salu. Kita tahu Salu adalah agensi tertinggi yang menaungi para pembunuh bayaran termasuk para kriminal. Oleh karena itulah Salu akhirnya bersedia membantu Charlie. Beberapa hari kemudian, Charlie yang sudah memutuskan pensiun, ia pun pergi bersama Susan ke negara Italia untuk menemui seseorang. Hal yang mengejutkan terjadi karena orang yang mereka temui adalah Stan yang ternyata masih hidup. Terungkap fakta kalau saat dulu Stan mengatakan jika Begar hanya sedang ingin menguasai wilayahnya, dengan segera Charlie memindahkan Stan ke negara Italia. Apalagi Stan juga pernah mengatakan kalau dirinya sudah sangat ingin pensiun. Terlihat waktu itu Charlie juga sudah menyiapkan orang kepercayaan yang siap melayani Stan di rumah pensiunannya yang baru. Sementara mayat yang ditemukan di rumah Stan adalah mayat anak buah Stan. Sekarang Charlie juga sudah merubah identitas Stan dengan yang baru sehingga Stan akan benar-benar aman menjalani masa pensiun. Kemudian Stan dijemput oleh pelayan dan di sini Stan meminta Charlie untuk mencari rumah yang tidak jauh-jauh dari rumahnya. Setelah itu Charlie dan Susan langsung mencari rumah di sekitaran sana dan mereka berdua berencana untuk segera menikah serta memulai hidup yang baru di negara Italia. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Itulah alur cerita dari film yang berjudul Fast Charlie, semoga menghibur kalian semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.